ibunya merasa tersinggung. Kemudian ibunya mendoakan jelek untuk Juret. Dan ternyata doa jelek dari ibunya itu dikabulkan oleh Allah. Padahal Juret ini bukan sedang melakukan kemaksiatan, tapi dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Tetapi karena dia tidak memenuhi panggilan ibunya tersinggung. Kemudian ketika mendoakan jelek kepada anaknya, doanya diijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Dan yang semua ini dari lepas dari perjuangan para pengacara agama mulai dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan para sahabat, tabi'in, tabi'un, alim ulama dari berjuang mendatang kepada kita semua. Kita bersyukur alhamdulillah jazakumullahu khairan dan atas kesediaan dari para pemirsa semuanya yang kita layani khidmat pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hikmah dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Para pemirsa yang budiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menyembah Tuhan, yaitu hanyalah Allah semata. Kemudian yang kedua, Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk bisa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Kemudian salah satu contoh wujud berbakti kepada orang tua, Allah menyampaikan bahwasannya jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya telah beranjak tua, ya, usianya semakin lanjut, maka jangan sampai kamu mengatakan atau mengeluarkan kalimat ah. Jangan sampai kamu membentak kepada orang tuamu. Katakanlah kepada orang tuamu dengan ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik. Para pemirsa yang budiman, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah ketika kita berkomunikasi kepada orang tua, selalu menggunakan bahasa yang baik. Selalu menggunakan bahasa yang lemah lembut. Selalu menggunakan bahasa yang sekiranya tidak sampai menyakiti hati orang tua. Termasuk kata uf atau ah sebagai bentuk penolakan dari orang tua. Penolakan dari permintaan orang tua. Yang memang kadang-kadang orang tua itu ketika usianya semakin bertambah, mungkin kadang-kadang kita merasa orang tuaku kok kuper ya. Orang tuaku kok nyuruh aku suatu hal yang tidak masuk akal ya. Orang tuaku itu apa tidak tahu aku ini lagi capek, kok disuruh ini, disuruh itu. Orang tuaku apa tidak tahu ya, aku ini punya cita-cita, aku punya impian. Kenapa sih orang tuaku memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Para pemirsa yang budiman, ketahuilah telah banyak contoh yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah contohnya bagaimana Juret ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh orang tuanya. Juret bingung saat itu. Dia di antara persimpangan, antara saya melanjutkan sholat saya, menyelesaikan sholat saya, atau saya mendatangi panggilan orang tua. Kemudian ibunya memanggil lagi, Juret lagi-lagi bingung. Saya harus menyelesaikan sholat saya, atau saya memenuhi panggilan ibu saya. Hingga akhirnya ternyata Juret lebih memilih untuk menyelesaikan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Yang terjadi apa? Ibunya merasa tersinggung. Kemudian ibunya mendoakan jelek untuk Juret. Dan ternyata doa jelek dari ibunya itu dikabulkan oleh Allah.
Padahal juret ini bukan sedang melakukan kemaksiatan, tapi dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Tetapi karena dia tidak memenuhi panggilan ibunya tersinggung. Kemudian ketika mendoakan jelek kepada anaknya, doanya diijabah oleh Allah. Karena doa orang tua itu mustajab. Coba kita ambil hikmahnya. Kenapa juret di situ ketika didoakan jelek oleh ibunya tetap dikabulkan oleh Allah padahal dia sedang melaksanakan sholat sunnah? Karena sejatinya si juret ini umpama dia di situ kemudian membatalkan sholatnya, memenuhi panggilan ibunya, dia masih bisa melanjutkan sholat sunnahnya lagi. Tetapi panggilan dari ibu itu tadi belum tentu bisa diulang lagi. Bisa jadi ketika si juret ini dipanggil oleh ibunya, setelah itu ibunya meninggal dunia, berarti juret tidak bisa melaksanakan amanah dari ibunya. Kalau sholat sunnah nanti masih bisa diulang lagi. Sehingga ternyata kita harus lebih mengedepankan orang tua kita dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Itu sebagai gambaran. Apalagi kalau dalam kegiatan kita ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Seperti misalnya apa? Bekerja, main sama temennya. Kemudian ketika orang tua memanggil, kita di situ alasan saya sibuk, saya di sini banyak pekerjaan, saya lagi main sama teman, saya lagi banyak acara. Itu bukanlah alasan yang bisa diterima. Bahkan sampai ada seorang ulama ketika dia sedang menyampaikan hadis, ketika dia sedang mengajar di antara ribuan murid-muridnya, kemudian dipanggil oleh ibunya, nak, berikan makan untuk ayam. Dia kemudian meninggalkan majelis untuk di situ memberikan makan ayam-ayamnya karena menjalankan perintah dari ibunya. Jangan sampai kita sebagai seorang anak menyesal karena tidak bisa melaksanakan panggilan dari orang tua kita. Jangan sampai kita menolak panggilan orang tua kita. Entah itu panggilan dari telepon, jangan pernah ditolak. Karena bisa jadi suatu saat kita akan merindukan panggilan telepon dari orang tua kita. Jangan sampai permintaan dari orang tua kita tolak. Sehingga ternyata itu adalah permintaan terakhir dari orang tua kita yang membuat kita akhirnya menyesal selama-lamanya. Jangan sampai keinginan dari orang tua kita, panggilan dari orang tua kita tidak segera kita datangi. Karena bisa jadi itu adalah panggilan yang terakhir, permintaan yang terakhir dari orang tua kita. Dahulukan permintaan orang tua kita, segera datangi panggilan orang tua kita. Jawab dengan jawaban yang mengenakan ketika kita dipanggil oleh orang tua kita. Nak, jawablah, iya ibu, iya bapak. Ketika kita diperintah apapun, laksanakan dengan senang hati. Karena ketika kita bisa membuat bahagianya orang tua, maka Allah pasti akan membahagiakan kita semuanya sebagai seorang anak. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman semuanya, ngajak kepada para pemirsa semuanya untuk senantiasa membahagiakan orang tua kita, untuk senantiasa memenuhi panggilan orang tua kita, untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang tua kita. Saya Akmaluddin Akbar. Jika dalam penyampaian banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.